Waalaikumsalam, silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya. Jadi bagaimana tadi perjalanan menuju ke sininya? Karena pakai transfer jadi lumayan macet sih Pak. Tapi overall lancar sih. Aman kan tapi ya? Aman alhamdulillah. Jadi kamu kesini ingin apa nih? Ingin bercerita apa nih? Salah satunya. Ya sih sebenarnya saya mau curhat cerita gitu Pak. Cuman mungkin saya masih rada apa ya malu untuk terbuka gitu Pak. Karena kan ini pertemuan pertama ya. Baik, jadi sebelum kita mulai, Bapak ingin mengingatkan bahwa semua yang kamu sampaikan di sini itu bersifat rahasia. Jadi seluruh cerita yang kamu sampaikan, yang kamu curahkan di sini tuh aman semuanya, tidak akan bocor. Saya jamin tidak akan menyebar luas kemanapun. Jadi hanya kita berdua saja yang tahu. Berarti saya datang ke tempat yang tepat ya Pak? Ya betul. Mbak Siva sudah siap untuk menceritakannya? Insya Allah siap sih Pak. Mungkin pertama yang bisa saya sampaikan ke Bapak apa yang lagi saya rasain, mungkin hal yang paling pertama saya ngerasa kayak ada gangguan belajar gitu Pak, karena nilai saya akhir-akhir ini juga menurun. Saya kehilangan semangat dan fokus untuk belajar karena akhir-akhir ini saya sedang bertengkar dengan kakak saya. Baik, kalau boleh lebih detail lagi. Baik, kalau boleh lebih detail lagi. Jadi permasalahan apa sih yang menyebabkan kamu bertengkar dengan kakak kamu itu? Mungkin selisih paham sih Pak. Kayak misalnya kita kan tidur kita di kamar yang bersebelahan ya. Jadi kadang kakak saya tuh kan kita maksudnya dari di rumah itu kan kamar bersebelahan. Kadang saat saya lagi belajar kakak saya suka mendengarkan lagu dengan keras. Kadang kakak saya suka nyanyi dan sangat mengganggu konsentrasi saya untuk belajar. Baik, tapi Mbak Siva sudah mencoba untuk mengupayakan berbicara kepada kakaknya seperti, Kak, apakah boleh untuk lebih dikecilkan gitu suaranya? Udah pernah Pak, maka dari itu saya juga bingung apalagi yang harus saya lakukan karena saya sudah menyampaikan namun kakak saya malah marah, kayak saya dibilang tidak menghargai dia sebagai kakak. Terus kadang juga soal kebersihan di rumah kita juga kadang lebih diberatkan kepada saya gitu, kakak saya lebih cuek di rumah gitu. Jadi tanggapan kakaknya tuh negatif. Iya, jadi malah marah balik ke saya. Jadi saya merasa salah saya di mana, sedangkan saya sudah menyampaikan itu dengan baik-baik gitu. Baik-baik. Lalu upaya apa saja nih yang sudah kamu coba untuk berdamai gitu dengan kakak kamu di rumah? Selain pernah saya ajak bicara baik-baik namun hasilnya negatif, saya juga pernah berusaha mengacuhkan. Saya cuek, jadi misalnya kayak walaupun dia berisik saya tetap berusaha fokus, walaupun dia cuek dengan rumah dan membiarkan rumah berantakan, saya yang berusaha untuk bebenah sendiri tanpa berharap apapun ke kakak saya gitu. Tapi ujung-ujungnya tetap saya ngerasa kayak kesel gitu, kayak karena kan kita tinggal tuh bareng-bareng, kenapa cuma saya yang capek sendiri gitu. Kamu sudah mencoba untuk bertanya kenapa sih perlakuan kakak kamu tuh ke kamu tuh seperti itu ke kamu, apa yang menyebabkan dia seperti itu? Sejauh ini saya belum tahu ya, cuman yang saya belum berani juga sih nanya ke arah sana, karena yang saya tahu tuh kakak saya kan sangat introvert ya, maksudnya jarang punya teman, jarang keluar gitu. Takutnya
mungkin emosinya dia tuh lebih sensitif daripada saya, jadi saya takut malah makin berantem gitu. Baik. Jadi menurut kamu, apakah kamu sudah mengetahui bagaimana caranya untuk menyampaikan ke kakak kamu apa yang kamu rasakan, seperti kayak eh, untuk kebersihan di rumah tuh ya kita kerjakan bareng-bareng. Apakah kamu sudah menemukan idenya untuk menyampaikannya? Belum sih Pak, karena terakhir yang saya omong baik-baik aja dia sebegitu marahnya gitu. Saya juga sudah sampaikan ke mama untuk bagaimana tentang menyelesaikan masalah ini dengan kakak saya, cuman ya kita belum nemu titik terang gimana sih caranya. Baik ya, jadi mungkin agak berat juga ya. Mungkin kalau bapak bisa kasih saran, kamu mau mencoba nggak? Jadi kamu konselingnya tuh berdua dengan kakak kamu kesininya. Jadi sama-sama saling mencurahkan apa yang menjadi persoalan kakak kamu, dan juga ke kamunya, sikap kakak kamu itu ke kamu juga, biar agar tidak terus-menerus seperti itu. Jadi tapi menurut bapak, setelah saya ngomong baik-baik dan tidak ada obrolan lagi, bapak meminta untuk dia datang ke sini, menurut bapak apakah dia mau? Soalnya dia itu benar-benar kayak merasa dirinya paling benar gitu loh Pak. Memang awalnya berat sih ya untuk meyakinkan untuk membawa kakak kamu kemari, karena ya itu ya maunya benar sendiri, menang sendiri ya kan. Tapi apa kamu mencoba tidak untuk jadi agar di rumah tuh kondisinya kondusif gitu? Kalau tidak dicoba kan tidak akan tahu kita hasilnya bagaimana. Mungkin bisa dicoba sih Pak. Mungkin sebelum mengajak kakak saya ke sini, mungkin saya bisa ngajak ngobrol dan lihat sikon dulu sih, kayak saat dia lagi moodnya bagus gitu. Baik, jadi menurut pandangan bapak ya, sepertinya kakak kamu itu ada persoalan tertentu tapi tidak tercurahkan, jadi membuat emosinya tuh menjadi meledak-meledak, dan akhirnya kamu yang kena korbannya. Kamu ngomong sedikit saja mungkin bisa membuat kakak kamu emosinya meledak-meledak. Iya sih Pak, benar. Tiap saya terakhir saya ajak bicara juga dia tidak terima, dia langsung kayak banting-banting pintu, marah-marah. Bahkan saya sempat disalahkan oleh orang tua saya karena setelah setelah menyampaikan yang saya rasakan langsung ke kakak saya tidak keluar kamar selama seminggu. Jadi menurut orang tua saya yang salah dan saya yang berlebihan gitu Pak. Cukup agak memberatkan ya kamu ya, jadi kamu selalu jadi sasaran di rumah gitu ya. Ini mungkin bisa menjadi sebuah hal yang baru ya. Jadi mungkin yang hanya konseling bukan Mbak Siva saja, mungkin jadi harus kakaknya juga, orang tuanya, jadi seperti konseling keluarga. Jadi semua harus mengetahui dan harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di keluarga gitu. Iya sih Pak, saya juga maunya kayak nggak cuma saya aja yang selesai gitu. Saya juga mau kakak saya dan kedua orang tua saya tuh memahami dan biar nggak terulang lagi aja gitu Pak. Baik. Apakah kamu, Mbak Siva, ini bersedia untuk menyampaikan ke keluarganya Mbak Siva untuk melakukan sesi konseling keluarga untuk menyelesaikan persoalan ini? Itu yang berat sih Pak. Jujur, dengan saya datang ke sini aja untuk konseling, orang tua dan kakak saya itu tidak tahu sama sekali Pak. Jadi kamu sudah tuh diam-diam ya? Oke. Ya, karena saya nggak tahu mau cerita ke siapa lagi, karena saya sudah cerita ke teman saya bilang saya
mereka malah bilang saya lebay, saya berlebihan gitu, saya yang nggak nurut dengan kakak dan orang tua saya kayak gitu. Ya kamu jangan dengar apa perkataan dari teman-teman kamu ya, karena jika belum pernah merasakan tidak akan mengetahui rasanya seperti apa menjadi kamu ya. Iya Pak. Jadi apakah kamu kira-kira mau mencoba meyakinkan diri untuk menyampaikan, untuk melakukan sesi konseling keluarga ini? Kalau kira-kira kalau misalnya mungkin bisa, cuman nggak dalam waktu dekat gitu Pak. Iya nggak apa-apa, saya juga nggak untuk menuntut kamu harus cepat-cepat ya. Jadi ya sekuat mental kamu untuk meyakinkan keluarga kamu untuk melakukan sesi konseling keluarga, ya kamu boleh coba, boleh datang lagi ke sini. Ya karena jujur Pak, kayak ngomong baik-baik aja tuh kayak saya kan harus mengimbangi mental 3 orang ya, maksudnya nggak satu. Betul. Yang saya hadapi itu nggak satu orang gitu. Betul. Saya juga butuh selain lihat sikon kakak dan orang tua saya juga harus lihat kesiapan mental saya dulu juga sih Pak. Jadi karena kan saya juga kadang merasa kayak malas berinteraksi dengan mereka karena saya merasa selalu disudutkan gitu. Pasti berat banget yang menjadi kamu. Menurut Bapak, kalau misalnya mereka nggak mau gimana? Menurut saya ya mungkin nanti coba bisa saya hubungi melalui WhatsApp untuk kakaknya dan orang tuanya, jadi agar persoalan ini selesai gitu ya. Jadi tidak hanya kamu saja yang harus konseling, karena saya lihat ini kakak kamu tuh harus konseling juga dan orang tua kamu juga harus melakukan konseling. Iya sih Pak, benar. Soalnya saya lihat kakak saya juga kayak suka marah-marah sendiri gitu. Kayak misalnya moodnya dia lagi nggak bagus, yang kena tuh dari satu rumah gitu. Saya juga capek sih Pak ngadepinnya. Oke, jadi untuk menghadapi kakak kamu yang seperti itu membutuhkan effort yang sangat agak besar ya jadinya ya. Betul Pak. Saya lihat di sini kamu sejauh ini sudah hebat gitu, maksudnya sudah bisa bertahan selama ini. Kalau boleh tahu, kamu memendam ini tuh sudah berapa lama ya perasaan ini? Sebenarnya udah lama banget ya Pak. Cuman baru berasa banget tuh kayak udah bom waktunya tuh kayaknya baru sekarang gitu, baru akhir-akhir ini. Saya memang nggak begitu akur sama kakak saya ya, karena dari dulu karena kakak saya yang cenderung tertutup, beda sekali dengan saya yang apa-apa tuh kayak suka ngomong, suka main, kayak dari hal itu aja kita udah Berbeda beda. ya? Itu karena akhir-akhir ini karena saya lagi banyak tugas juga, jadi saya mungkin masih terganggu dengan sikap kakak saya seperti itu. Jadi kamu mengusahakan untuk mencoba memberanikan diri datang ke saya ya untuk mencurahkan isi. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Paling saya minta waktu sih Pak untuk berbicara dan mengajak keluarga saya untuk konseling keluarga. Karena jujur yang saya pikirkan pertama juga saya maunya tuh mereka andil, mereka paham juga, karena kan dalam satu rumah itu yang hidup bukan saya doang kan. Betul. Terus saya juga mau tahu sih Pak, kayak kira-kira hal kayak gini tuh yang salah tuh sebenarnya saya atau orang lingkungan saya gitu loh Pak. Jadi kamu nggak salah ya. Jadi sebenarnya hanya harus ada komunikasi antara di keluarga kamu. Sejauh ini yang saya lihat tuh minim komunikasi nih. Seperti ya kakak kamu itu hanya di rumah saja, tidak keluar kemana-mana, jadi tidak ada komunikasi terjalin gitu, yang membuat dia merasa untuk menutup diri, untuk mengurung diri, yang mengakibatkan mungkin mental kakak kamu juga menjadi tertutup gitu ya. Benar sih Pak, kayak saya ngomong baik-baik aja
saya dimusuhin gitu. Gimana kalau saya marah-marah juga kayak yang dia lakuin ke saya, itu sih Pak. Tapi berarti menurut Bapak kita kurang komunikasi aja ya Pak? Betul, hanya karena kurang komunikasi di keluarga ya, jadi mengakibatkan seperti ini ya yang kamu rasakan ya. Jujur berat banget sih Pak di situasi kayak gini. Awalnya juga saya nggak tahu mau ngomong ke siapa, tapi setelah saya berbicara, cerita melalui Bapak, mungkin belum terlalu lega, setidaknya unek-unek saya keluar dan saya tahu apa yang harus saya lakukan sih Pak. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Siva karena sudah memberanikan diri untuk bercerita, untuk mencurahkan isi hatinya ya yang selama ini mengganggu ya. Iya Pak. Saya sangat berterima kasih karena sudah berani gitu untuk mencoba bercerita. Ya, saya terima kasih banyak sih Pak karena sudah ditampung dan diterima di sini. Saya juga merasa dapat dukungan di sini. Mungkin itu aja sih Pak yang bisa saya ceritain. Selebihnya saya upayakan dulu, dan saya tidak janji dalam waktu cepat ya Pak. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan kembali sebelum saya menutup sesi konseling pada hari ini? Karena saya menunjukkan waktu sudah melebihi tadi batas yang sudah saya janjikan di WhatsApp ya. Iya, Pak. Enggak sih Pak, udah itu aja. Saya juga sudah merasa sedikit lega. Baik, kalau gitu nanti jika ada apapun yang Siva butuhkan boleh langsung hubungi saya lagi aja ya. Baik Pak. Oke, saya rasa saya sudah cukup ya pada sesi konseling kali ini. Ya. Saya tutup sesi konseling kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Siva. Iya Pak. Ya, saya juga terima kasih. Saya pamit dulu. Baik ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.